Selamat malam teman-teman. Kali ini saya tuh mau menjelaskan ya teman-teman ya mengenai bagaimana cara menghitung eh, kebutuhan bahan baku ya untuk garment ya teman-teman ya, karena kalau garment untuk ekspor itu tuh kuantitinya kan banyak sekali teman-teman, ribuan, bahkan kalau yang perusahaan-perusahaan gede itu sampai jutaan ya teman-teman ya, jutaan, ribuan pieces, jutaan pieces bisa juga gitu loh. Nah kan banyak sekali, kalau salah sedikit aja, sedikit gitu ya, kali banyak sekali kan ruginya banyak sekali teman-teman. Terus udah gitu nanti dampaknya tuh banyak gitu kalau salah gitu, salah ngitung ya, jadi lama akibatnya. Terus LC-nya udah expired, latest shipment date, terus nanti kuotanya juga ada batas waktunya kan. Kuota kan kalau udah ini udah batas waktunya nggak bisa terrealisasi kan, ini apa, dipinalti teman-teman. Tahun depan tuh kita nanti pembagian kuota yang berikutnya tuh kita dikurangin itu yang kita nggak bisa merealisasi itu loh teman-teman. Itu kan aset kita kalau perusahaan ekspor ya, kuota itu aset teman-teman. Jadi waduh, susah sekali kan untuk mendapatkan kuota. Nah ini saya mau jelaskan ke teman-teman, mungkin kalau yang baru, ini apa, mulai dengan garment bisa untuk belajar. Terus tapi kalau yang udah pengalaman biasanya sih udah tahu ya, nggak apa-apa untuk cross check ya, untuk double check. Kalau perusahaan besar mah memang uh, ini apa, udah job description-nya itu kan udah jelas sekali ya, masing-masing divisi itu ada gitu, yang bagian ngitung juga sendiri gitu. Tapi kalau yang perusahaan kecil itu teman-teman, itu kan pekerjaannya kan ini apa namanya, ngerangkep gitu loh. Dari mulai saya pernah dari mulai awal deal sama buyer ya, sampai follow upnya, sampai ini apa namanya, sampel, sampai bikin sampelnya, terus pesan belanjanya juga kita sendiri, belanja untuk order itu belanjanya, ngitungnya, ini bahan baku juga kita sendiri, sampai diekspor, sampai negosiasi kita semua. Kalau di perusahaan kecil tapi memang ya repot sekali ya, kadang-kadang lupa kan kita kalau kebanyakan kerjaan kan, yang ngitungnya jadi salah, jadi memang harus cross check, ada double check gitu memang. Nah tapi ya untungnya kalau di perusahaan kecil, kalau kita ngerangkep kerja yang itu, kita jadi tahu semua gitu loh. Tiap ini tahu, kalau misalnya per divisi gitu kan, nanti bisanya cuman divisi ini, divisi yang lain kita nggak tahu. Nah ini ada baiknya teman-teman dengerin yang ini, yang video-video saya kan mulai dari awal itu sampai ini ya, sampai sekarang ngitung bahan baku ya. Lihat ini ininya apa, slide-nya ya teman-teman ya. Karena kain tuh ada kain tuh kan ada yang dirajut, ada yang dirajut tuh knitting ya, itu kayak kaos tuh knitting. Terus ada lagi yang di woven, tenun. Nah itu kayak kain kayak tetoron segala macam tuh kan tenun kan, ditenun, di woven. Nah itu beda cara ngitungnya teman-teman. Nanti ya lihat slide-nya ya teman-teman ya, perhatiin, siapa tahu nanti teman-teman mau buka perusahaan sendiri kan juga jadi udah ada dasar-dasar. Ini cuman dasar tapi nanti model-modelnya kan macam-macam ya, tapi dasarnya ini gitu teman-teman ya. Dengar. Nah ini teman-teman, kalkulasi kebutuhan bahan baku untuk kain woven ya teman-teman ya. Woven itu tenun, yang ditenun gitu, bukan kaos ya. Nah ini gambarnya, itu ini untuk mini maker. Kita bikin mini maker ukurannya 1/5 ya teman-teman ya, ukuran 1/5. Lebar kain tuh saya pakai yang lebar kainnya 120 cm, karena kain tuh ada yang lebarnya 160, ada yang lebarnya 120, ada yang 90. Ini saya pakai yang 120. Nah kainnya, jenis kainnya, nah A sampai B
A sampai B itu setengah lebar kain. Kan biasa ditilep teman-teman kalau kita mau motong kain ya, kan ditilep kan lebarnya, ditilep jadi 2. Ini setengah lebar kain. A sampai B itu 60 cm kan, kalau lebarnya 120, setengahnya kan 60 ya. Nah, tapi kita pakai ukuran yang 1/5, pakai mini maker yang 1/5, berarti kan dibagi 12 cm. Jadi ini A sampai B itu 12 cm. Terus panjang blus atau kemeja ya, itu 64 dari C sampai D. Jadi panjang blus itu 64. Terus mini makernya 12,8. Terus panjang tangan itu 21,5, tapi mini makernya 1/5-nya tuh 4,3. Nah gitu. Terus 4,3. Terus jadi kain yang dibutuhkan kan panjangnya 12,8 ditambah 4,3 ya, 17,1. Nah itu mini makernya ya 17,1 cm. Kalau actualnya dikalikan 5 kan, jadi 85,5, tapi ditambah toleransi 85,5 cm, tapi ditambah toleransi teman-teman 5-10%. Saya ambil yang 10%, jadi 85,5 cm itu kali 110%, berarti kebutuhan kain 1,1 teman-teman. Jadi kita membutuhkan kain 1,1 meter untuk satu kemeja. Yang di samping itu yang kecil itu ya, itu kerahnya. Yang di samping ini, di samping baju itu ada kerahnya. Karena kalau tangan ditaruh di situ kan nggak cukup, jadi tangan harus di bawah kan. Ya, berarti kebutuhan kain kan untuk satu kemeja itu 1,1. Kalau kita misalnya ini ordernya 1000 piece kemeja, berarti kan 1000 kali 1,1, 1100 meter butuhnya yang dibutuhkan. Itu nanti bisa jutaan, tapi cara ngitungnya tuh begini teman-teman. Kecuali kalau yang lebarnya 160 itu kan berarti nanti ini setengah lebarnya tuh kan 32 ya, itu lebih gede lagi. Itu tangannya bisa taruh di samping kerah. Tapi kalau ekspor kebanyakan nggak boleh, itu namanya motong daging, jadi nggak boleh melintang, tetap aja harus membujur semua. Tapi kalau lokal mungkin bisa ya ditaruh di situ, itu lebih irit lagi nanti pemakaiannya teman-teman. Jadi ngitungnya cuma 12,8 butuhnya kainnya. Kalau lebarnya 160. Nah, tapi ini saya pakai yang 120. Tapi kalau ekspor nggak bisa, kayaknya nggak cukup di situ, ditaruh di situ. Harus naruhnya harus diginiin teman-teman, nanti bisa diatur-atur lah sama ahli polanya gitu loh. Nah, diatur-atur gimana supaya irit gitu loh pemakaiannya. Nah baru tuh satu kemeja tuh pemakaiannya berapa, baru dikalikan gitu caranya gitu teman-teman. Itu kalau yang woven ya. Nah kalau yang rajut beda lagi, ntar ini gambarnya lihat. Nah ini teman-teman kalau yang rajut ya, yang kaos ya. Nah kalau yang rajut tuh nggak bisa pakai mini maker teman-teman, nggak bisa. Cara ngitung bahan bakunya tuh nggak bisa pakai mini maker seperti kayak yang woven. Karena kan kalau kain rajut kan melar, kainnya tuh kan elastis, pasti lari-lari, itu nggak bisa gitu, pasti nanti nggak cocok terus. Makanya kalau itu harus ditimbang. Nah caranya kita nimbang aja setengah kilo atau sekilo gitu loh. Kita ambil aja sekilo ya, kita kita atur-atur aja pola di situ, terus kita bikin aja gitu. Kita atur-atur polanya di situ jadi berapa gitu 1 kilo ini, atau setengah kilo juga boleh. Nah misalnya nih ya 1 kilo tuh jadi 8 kaos. Nah itu ya ini
tinggal jadi 8 piece ya, 8 piece kaos ya, tinggal dikaliin aja gitu. Kalau 1000 ordernya 1000 piece, kalau ordernya 1000 piece kaos ya tinggal dibagi 8 aja, ditambah toleransi 5-10% gitu teman-teman. Ya kalau 1000 bagi 8 125, kita butuh ini butuh bahan bakunya kaosnya 125 kilo, ditambah 10% ya 137,5 kilo, belinya gitu aja teman-teman. Kalau ini gampang ya, gampang kalau ini kalau yang kaos. Nah sekarang tapi ada lagi kaos yang belang-belang, yang garis-garis. Nah ini gambarnya, lihat ya. Nih teman-teman, kalau yang kaos yang garis-garis ya, itu harus ini teman-teman, harus dibrudulin ya ininya, warna-warna, tiap-tiap warna-warna itu dibrudulin gitu loh. Hijau muda sendiri ditimbang berapa gram, terus yang merah berapa gram, yang hijau tua berapa gram, terus yang kuning berapa gram gitu. Ya tinggal dikaliin juga itu mah, kali misalnya butuhnya 1000 piece ya tinggal dikaliin aja. Yang kuning berapa gram itu kali 1000 itu kebutuhannya. Terus ya kalau yang hijau tua ya tinggal semuanya tiap-tiap warna dikaliin 1000 piece, 1000 dikaliin 1000, tapi jangan lupa tambah toleransi juga 5-10%. Kalau saya sih 10% aja deh, nanti kalau misalnya kita ngirit kan, kalau lebih kan juga bisa dijual gitu teman-teman.